Hai co-friends, di sini ada soal kita diminta untuk menentukan interval X sehingga grafik fx sama dengan sin dari 2x dikurang 30 derajat turun untuk 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Kita tahu bahwa untuk syarat turun sendiri yakni f aksen x atau turunan dari x harus kurang dari 0. Dan jika ada fx sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunan dari fx-nya yakni sama dengan n dikali a dikali x pangkat n-1. Jika ada bentuk fx sama dengan sin dikali gx, maka turunannya dari fx yakni turunan dari gx dikali dengan cos gx. Pada soal diketahui bahwa fx sama dengan sin dikali 2x dikurang 30 derajat. Nah, di sini kita misalkan bahwa gx sama dengan 2x dikurang 30 derajat. Maka dalam hal ini fx dapat kita ubah menjadi sama dengan sin dari gx. Maka untuk mencari f aksen x atau turunan dari fx yakni sama dengan turunan dari gx dikali dengan cos dari gx. Sebelumnya kita tentukan terlebih dahulu turunan dari gx, di mana di sini 2x adalah a x pangkat 1, a-nya 2, x pangkat 1. Maka turunannya yakni 2x pangkat 0. Pangkat 0 yakni sama dengan 1, maka kita dapat tuliskan 2. Kemudian jika konstanta kita turunkan, maka menghasilkan 0. Sehingga di sini g aksen x-nya yakni sama dengan 2. Maka f aksen x sama dengan 2 dikali cos dari 2x dikurang 30 derajat. Maka untuk mencari syarat turunnya yakni f aksen x kurang dari 0, yakni f aksen x-nya 2 cos dari 2x dikurang 30 derajat kurang dari 0. Di sini kedua ruas dapat kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh cos 2x dikurang 30 derajat kurang dari 0. Di sini dapat kita ubah bentuknya menjadi cos dari 2x dikurang 30 derajat kurang dari cos 90 derajat. Karena di sini 0, cos dari 90 derajat adalah 0, maka kita dapat ubah menjadi seperti ini. Nah, ingat kembali, untuk persamaan trigonometri, jika cos x sama dengan cos alfa, maka untuk mencari x-nya diperoleh dari x sama dengan alfa ditambah k dikali 360 derajat, dan x sama dengan min alfa ditambah k dikali 360 derajat, di mana k di sini bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. K dapat kita cari x-nya dengan persamaan yang pertama, yakni 2x dikurang 30 derajat sama dengan 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian min 30 derajat kita pindah ruas sehingga diperoleh 2x sama dengan 120 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kedua ruas dapat kita bagi dengan 2, maka diperoleh x sama dengan 60 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Selanjutnya untuk mencari x, kita substitusikan k sama dengan 0, maka diperoleh x-nya sama dengan 60 derajat. Jika k sama dengan 1, maka x-nya sama dengan 240 derajat. Nah, kita lihat di sini sudah ada ketentuan untuk interval 0 derajat kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 180 derajat. Sehingga jika k sama dengan 1, x-nya tidak memenuhi interval ini. Selanjutnya kita cari x dengan menggunakan persamaan yang kedua, diperoleh 2x dikurang 30 derajat sama dengan min 90 derajat ditambah k dikali 360 derajat. Kemudian min 30 derajat kita pindah ruas sehingga diperoleh min 60 derajat. Kedua ruas dapat kita bagi dengan 2 sehingga diperoleh x sama dengan min 30 derajat ditambah k dikali 180 derajat. Jika kita substitusikan k sama dengan 0, maka diperoleh x-nya sama dengan negatif 30 derajat. Jika k sama dengan 1, maka diperoleh x sama dengan 150 derajat. Jika k sama dengan 2, maka diperoleh x sama dengan 330 derajat. Nah, untuk k sama dengan 0 dan k sama dengan 2 tidak memenuhi interval ini. Sehingga nilai x yang kita gunakan yakni x sama dengan 60 derajat dan x sama dengan 150 derajat. Selanjutnya kita dapat gambarkan dengan garis bilangan. Di sini untuk 0 derajat dan 180 derajat merupakan bulatan penuh karena tandanya kurang dari sama dengan. Dan untuk 60 derajat dan 150 derajat tidak penuh karena
pertidaksamaannya yakni kurang dari. Nah, untuk mencari daerah hasil penyelesaiannya, maka kita dapat gunakan uji titik. Untuk yang pertama, kita ambil titik pada interval 0 derajat hingga 60 derajat, yakni kita ambil untuk mempermudah X sama dengan 45 derajat. Sehingga kita substitusikan, maka diperoleh cos 2 dikali 45 derajat, yakni 90 derajat dikurangi 30 derajat, maka diperoleh cos 60 derajat. Cos 60 derajat yakni setengah akar 3, maka setengah akar 3 ini lebih dari 0, maka bernilai positif. Kemudian kita beri tanda positif. Pada interval 60 derajat hingga 150 derajat, kita ambil 90 derajat, kemudian kita substitusikan sehingga cos dari 180 derajat dikurangi 30 derajat, maka diperoleh sama dengan cos 150 derajat. Nah, kita ingat kembali jika ada cos yang bukan sudut istimewa, ini karena 150 berada di kuadran 2, maka kita dapat gunakan rumusnya, yakni sama dengan cos dari 180 derajat dikurangi theta, di mana theta di sini jika 180 derajat kita kurangkan dengan theta menghasilkan 150 derajat. Maka di sini yang akan menghasilkan 150 derajat jika 180 derajat kita kurangi dengan 30 derajat. Maka diperoleh, karena di kuadran 2 cos bernilai negatif, maka sama dengan min cos 30 derajat. Diperoleh negatif setengah akar 3. Maka di sini dapat kita beri tanda negatif. Dengan cara yang sama, kita ambil X sama dengan 165 derajat pada interval 150 derajat hingga 180 derajat. Maka langsung saja kita substitusikan, diperoleh cos 330 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan cos dari 300 derajat. Cos 300 derajat berada di kuadran 4. Sehingga untuk mencari sudutnya, untuk mencari nilainya, maka sama dengan cos dari 360 derajat dikurangi 60 derajat, sehingga sama dengan cos. Karena cos pada kuadran 4 bernilai positif, maka sama dengan cos 60 derajat, yakni setengah. Maka dapat kita beri tanda di sini yakni positif. Karena pertidaksamaan dari turunan fx yakni cos 2x dikurang 30 derajat kurang dari 0. Karena di sini tandanya kurang dari, maka untuk himpunan penyelesaiannya atau intervalnya kita ambil yang bertanda negatif, yakni 60 derajat kurang dari x kurang dari 150, sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi fx akan turun pada interval 60 derajat kurang dari x kurang dari 150 derajat. Baik, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.